Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Dimanapun Anda berada, saya sangat bersyukur bahwa kita bisa bersama-sama mengikuti kebaktian online Gereja Sidang Kristus. Tinggal dalam hitungan hari, maka tahun 2020 akan berakhir. Saat saya sedang ngobrol dengan anak saya, Lulu, dia mengatakan, apa yang sudah kita lakukan di 2020 ini? Saya tidak merasakan sudah menyelesaikan apa-apa. Segala sesuatu terasa aneh. Waktu dia bertanya seperti itu, jujur, saya juga merasakan hal yang sama. Yang terlintas di pikiran hanya keterbatasan, dan keterbatasan. Mau begini susah, mau begitu susah. Tapi pada saat saya mempersiapkan diri untuk pelayanan di kebaktian ini, saya jadi berpikir kembali kepada perbincangan saya dan Lulu. Dan saya berpikir sesungguhnya kita sudah melalui banyak hal di tahun 2020 ini. Saya rasakan bahwa Tuhan mau mengoreksi kita semua. Kita dipaksa untuk melihat dan menghargai hal-hal yang selama ini kita anggap sepele dan luput dari perhatian kita karena kesibukan, karena rutinitas yang tidak ada habisnya. Mata kita kembali dibukakan untuk mengenali hal-hal terkecil sekalipun yang Tuhan sudah hadiahkan kepada kita. Kita juga diingatkan kembali untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di saat kita tidak berdaya, justru kita belajar bahwa kekuatan terbesar kita adalah kekuatan dari Tuhan. Mari kita mengawali kebaktian pada pagi hari ini dengan menundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan setia-Mu. Begitu besar kasih-Mu sehingga Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal lahir ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Siapalah kami ini Tuhan, sehingga Engkau demikian memperhatikan kami. Hanya pujian dan ucapan syukur yang layak Engkau terima. Selama ini kami merasa bahwa kami serba bisa, serba mampu, sehingga kami semakin hari semakin menjauh daripada-Mu. Tapi di masa pandemik ini justru kami disadarkan bahwa tanpa Engkau, tanpa kasih-Mu, kami ini bukan siapa-siapa. Masih banyak sekali hal-hal yang harus kami pelajari agar semakin hari kami semakin baik dan semakin menyenangkan hati-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu bagaimana mengatasi kekhawatiran. Kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan kebaktian ini dari awal sampai dengan akhirnya. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga Dia menyelamatkan orang yang berdosa seperti saya dan Anda. Kita yang sangat tidak layak, kita yang penuh dosa dan sering berpaling daripadanya. Tetapi Dia adalah Tuhan yang setia. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Amazing Grace. Pujian ini sungguh memberikan harapan yang sangat besar di masa yang penuh tantangan ini. Pujian ini menceritakan bahwa segala sesuatu itu mungkin di dalam Tuhan. Segala perjuangan kita dapat kita lalui dengan iman dan pertolongan dari Tuhan. Di saat menghadapi susah dan duka yang mendalam, di saat orang-orang tidak tahu apa yang harus dikatakan atau apa yang harus dilakukan, hanya Tuhan yang mengerti. Lagu Amazing Grace ini adalah sebuah kesaksian bahwa anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Anugerah Tuhanlah yang memberi kekuatan, menyembuhkan dan memulihkan kita. Dan saat ini
Kita semua membutuhkan anugerah itu. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace that taught me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His words my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. Marilah kita bersama-sama membaca Alkitab yang diambil dari kitab Yohanes 14 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-27. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu.
dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan mengatasi kekhawatiran. Suatu hal yang sering kita dengar, namun sangat sulit untuk dilakukan. Saya rasa tidak ada orang yang hidup tanpa ada rasa khawatir. Karena khawatir itu manusiawi. Namun yang lebih penting untuk kita pelajari adalah bagaimana mengatasi kekhawatiran itu. Supaya rasa khawatir tidak memenuhi pikiran dan menggerogoti jiwa kita. Yuk, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah
Selamat pagi jemaat KSK dimanapun berada dan masih suasana Natal, saya mengucapkan selamat hari Natal dan juga tahun baru yang akan datang 2021. Semoga semuanya jemaat diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kita tetap beribadah online dan saya akan membawakan satu tema yang tidak asing bagi kita semua, yaitu mengatasi kekhawatiran, yang diambil dari Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7 dan Filipi 2 ayat 5. Yang sebelumnya kita terlebih dulu masuk dalam doa minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih untuk segala berkat karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami, anak-anak-Mu dimanapun berada, khususnya jemaat KSK Bandung ini ya Tuhan. Kami juga ucap syukur kalau Tuhan juga pimpin kami dari awal tahun ini, walaupun banyak persoalan khususnya tentang pandemik, tapi Tuhan pimpin kami sampai saat ini sudah merayakan hari Natal walaupun secara online, tapi kiranya Tuhan tetap berkenan, karena dengan sungguh hati kami mengucap syukur karena kedatangan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya. Buat di surga, saat ini kami tetap beribadah di sini, kami mau renungkan firman Tuhan bersama. Tuhan tolong kami pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan juga membuat kami mengerti dan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa. Amin. Terus sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan yang saya katakan tadi dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Sekalian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ayat ini atau kalimat ini sungguh tidak asing bagi kita. Sekalian, tapi kita bisa mengatakan, kita manusia bagaimana nggak khawatir. Kami juga tidak mau khawatir, tapi khawatir itu datang sendiri. Nah, betul kan saudara sekalian, kekhawatiran itu seringkali datang sendiri. Dan khususnya sekira tahun 2020 yang sudah mau habis ini, seluruh manusia di bumi ini rata-rata khawatir. Bukan saja khawatir takut COVID dan pasti merembet, khawatir tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang usaha, dan juga kalau orang tua dengan anaknya yang sudah menikah tidak tinggal bersama, mereka saling mengkhawatirkan. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan kembali merenungkan masalah tentang kekhawatiran ini. Karena beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, 2021. Dan dalam tahun yang baru ini, belum tentu next year be better, ya, atau tomorrow be better, belum tentu. Mungkin akan lebih banyak masalah-masalah yang timbul, yang membuat kita khawatir. Sekarang yang di depan mata aja, seperti Pendeta Winato mengatakan tentang vaksin. Vaksin sudah ada, tapi kita khawatir kalau divaksin efeknya apa? Kalau tidak divaksin bagaimana? Nah, terus sekalian, Paulus mengingatkan kita, janganlah kamu khawatir dengan segala apapun. Tapi dia tidak titik sampai di sana.
Tapi dia memberitahukan kepada kita beberapa kiat atau beberapa resep untuk supaya kita bisa mengatasi kekhawatiran, masalah kekhawatiran itu. Saudara sekalian, tidak khawatir itu bukan berarti kita menantang masalah, menantang keadaan, bukan. Saudara sekalian, seperti waktu pertama-tama COVID timbul, orang Amerika misalnya, mereka pada mulanya nggak khawatir kayaknya, mereka sepertinya menantang, nggak mau pakai masker lah, sampai presidennya juga nggak mau. Setelah dia kena COVID baru dia pakai masker. Ya, akibatnya apa? Salah satu yang paling banyak yang terkena COVID di Amerika. Ya, menurut siaran-siaran gitu ya. Nah, di Indonesia saudara sekalian, PSBB begitu dilonggarkan, katanya mau new normal untuk memulihkan keadaan ekonomi. Nah, akhirnya orang-orang jadi nggak khawatir lagi, sekarang kan udah normal katanya gitu ya, udah dilonggarkan PSBB. Akhirnya gimana? Ekonominya nggak pulih, malah coronanya lebih parah lagi. Nah, sekalian, sebetulnya tidak khawatir itu di satu sisi adalah secara rohani kita sungguh-sungguh sepenuh hati bersandar dan berserah kepada Tuhan. Nah, di sisi lain secara kehidupan kita sungguh harus hidup dengan hati-hati dan memperhatikan menjalankan protokol-protokol yang harus kita lakukan. Nah, saudara sekalian, kekhawatiran itu apa sih? Kekhawatiran itu adalah suasana hati yang tidak stabil, yang dikarenakan oleh ketakutan yang belum tentu terjadi dan kegelisahan. Sesuai kekhawatiran itu akan membuat hati kita ciut, akan membuat kita bingung dan tidak tahu harus bagaimana, gini salah, gitu salah. Nah, sekalian, kalau sudah ada kekhawatiran, mana mungkin kita bisa ada sukacita. Kekhawatiran yang berjangka panjang itu akan mengakibatkan ada penyakit dalam diri kita. Senula mungkin jadi segala juga sugesti lah. Jadi kalau bahasa Sundanya mah jadi gegeran lah gitu. Ya, saudara sekalian. Jadi kekhawatiran itu akan membuat passion kita itu enggak stabil, enggak benar. Nah, saudara ingin mengatasi rasa kekhawatiran, maka yang pertama-tama harus dibenahi adalah sikap hati kita, suasana hati kita. Paulus dalam pasal yang ini dia memberikan ada dua caranya atau resepnya untuk kita bisa mengatasi kekhawatiran. Nah, saudara sekalian, mungkin ini juga semua kita sudah tahu lah apa sih resepnya, kita doa gitu ya. Tapi apakah betul kita melakukan atau menjalankan kiat ini atau resep ini dengan benar? Mari kita koreksi atau introspeksi diri. Betul nggak sudah kita lakukan dengan benar, dengan tepat? Ya. Yaitu kiat yang pertama atau resep yang pertama yaitu tentang doa. Doa itu ada 3 bagian. Yang pertama doa yang biasa, ya sudah sekian doa, segala doa gitu ya. Nah, namun kita doa tepat nggak? Ya, doa itu bukan asal ucap saja, bukan asbun gitu, asal bunyi aja. Nah, doa itu yang pertama kita harus mempunyai hati yang hormat kepada Tuhan, yang mempunyai hati yang memuji Tuhan. Ya, saudara sekalian, bukan ada mulut tidak ada hati, asal aja tergesa-gesa gitu. Ya, misalnya, Tuhan saya mau keluar sekarang, mau buka toko, ya Tuhan tolong jaga saya ya, selamat ya, dan tokonya rame ya, gitu aja. Atau sudah malam, Tuhan saya mau tidur lah, biar saya tenang, nyenyak tidurnya ya Tuhan, bye bye atau good night gitu. Nah, sudah sekalian, ini laporan bukan doa. Sudah sekalian, mungkin
kalau kita selalu ingat bahwa Allah yang kita percayai, Tuhan yang kita percaya, yang kita sandari adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa. Dan kita senang berkomunikasi, ngomong-ngomong dengan Allah. Nah, itu otomatis membuat kekhawatiran kita itu tidak terasa akan pudar. Nah, oleh sebab itu kita berdoa itu sungguh-sungguh luangkan waktu yang benar, ya, bukan asal aja ngomong laporan aja. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara sekalian, ini doa yang yang lebih sungguh, yang untuk masalah yang urgent gitu, yaitu earnestly pray. Ya, mungkin ini bagi kita juga tidak asing. Karena manusia paling senang minta kepada Allah, begging this, begging for what gitu ya. Minta dah. Nah, saudara sekalian, tapi seringkali saudara sekalian, kita minta itu tidak sepenuh hati, tidak sebulat hati. Memang kita minta kepada Allah nggak salah. Memang kalau tidak minta kepada Allah, kepada siapa? Memang Tuhan juga senang kalau kita minta terus kepada Dia. Tapi seringkali juga dalam meminta yang sangat urgent ini juga, ya cuma di mulut aja, di hatinya enggak, tidak sebulat hati. Buktinya apa? Buktinya saudara sekalian, setelah meminta kepada Tuhan, udah gitu, dia khawatir lagi, dia masih bingung lagi. Aduh gimana ya ini, aduh gimana ya itu, aduh aku harus bagaimana ya. Nah ini berarti dia tidak menyerahkan seluruh masalah kepada Tuhan. Mungkin kalau misalnya memang masalahnya sangat penting sekali, sangat urgent sekali. Mungkin misalnya dia diuber-uber oleh piutang, misalnya dia sungguh-sungguh di kamar, dia mengerem diri dan doa dengan sungguh-sungguh, baru itu mungkin sungguh-sungguh. Tapi saudara sekalian, Paulus mengingatkan kita meminta kepada Tuhan, berdoa dengan earnestly, itu harus namanya apa? Bukan waktu masalah sudah gawat sekali baru sungguh-sungguh datang. Akan tetapi harus setiap saat minta kepada Tuhan. Ya. Misalnya ada teman baik mengajak kita kerjasama atau kongsi usaha dan meminta kita ayo invest katanya. Ini cuan ya. So invest 10 juta. Nanti bulan depan cuannya 3 juta. Nah, wah, ini menggiurkan ya. Gampang benar itu cuannya. Dia tidak tanya lagi kepada Tuhan. Karena dia lebih percaya, oh itu teman baiknya, nggak mungkin dia ngakal deh. Maka dia langsung ikut invest 10 juta. Sudah bulan depan, bukannya cuan 3 juta, rugi 5 juta. Nah orang temennya dicari-cari juga susah. Nah baru waktu itu dia datang kepada Tuhan. Tuhan bagaimana ini orang yang mengajak kongsi nggak ada sekarang. Mana sekarang uang saya udah rugi 5 juta. Nah waktu itu udah berantakan, baru dia datang kepada Tuhan. Nah sudah sekalian, segala sesuatu kita minta pimpinan Tuhan adalah sewaktu dari mula kita rencana akan berbuat apa. Harus datang dulu kepada Tuhan. Jangan udah segalanya udah berantakan baru minta tolong kepada Tuhan. Ini bagian yang kedua dari doa. Bagian yang ketiga dari doa apa? Yaitu kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terus kalian mungkin kita mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerahnya, karena Tuhan telah menolong kita. Tapi Paulus di sini juga mengajarkan kita, mengingatkan kita harus senantiasa segala sesuatu mengucap syukur kepada Tuhan. Misalnya kita meminta, berdoa kepada Tuhan, Tuhan kabulkan, kita mengucap syukur, pasti mengucap syukur. Kita berdoa meminta apa Tuhan tidak kabulkan, kita juga tetap mengucap syukur karena Allah punya rencana yang lain. Kalau kita tidak minta, kita tidak berdoa, Tuhan ujuk-ujuk kasih. Seperti ada teman saya, dia
tidak mengharapkan, tidak minta. Tahu-tahunya karena dia pemutaran uang di satu bank, di satu ada ada biasa undian, dia dapat satu mobil. Dia ucap syukur, dia tidak minta, tapi Tuhan kasih. Atau kita tidak minta, juga tidak dapat, tetap mengucap syukur. Ya, Tuhan selalu merencanakan segala kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita mengenal atau mengerti tentang hal ini, mengenal bahwa Allah itu yang Maha Kuasa juga yang Maha Melimpah, maka kita selalu mempunyai hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan senang akan hal ini, maka Dia akan terus membawa kita memuji Dia, menghormati Dia. Nah, dengan demikian saudara sekalian, tidak terasa kekhawatiran kita itu akan sirna. Karena sudah kita menjalankan apa yang harus kita lakukan. Itu doa dengan sungguh-sungguh. Kalau minta sesuatu juga yang urgent dengan sungguh-sungguh, dengan serius sekali, sebulat hati. Dan juga selalu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, saudara sekalian, Paulus mengingatkan kita juga bukan hanya hal doa saja. Tetapi juga Paulus mengingatkan kita dalam Filipi 2 ayat 5, kita harus sehati sepikir dengan Kristus, yaitu kita harus mempunyai pemikiran yang benar. Ya. Termasuk cara berpikir dan termasuk isi pikiran kita atau konten pikiran kita. Sekalian, maka kekhawatiran itu akan diakibatkan karena pemikiran atau isi pemikiran kita enggak benar. Misalnya, kalau sehariannya kita memikirkannya yang bukan-bukan gitu, penuh dengan pikiran yang tidak realita, yang hanya fana saja, misalnya, mengharapkan bagaimana supaya cepat kaya, bagaimana supaya bisa mendapat warisan yang banyak, gitu, dan sebagainya. Atau memikirkan yang dulu-dulu, dia yang sudah lewat, gitu ya. Orang-orang yang menyakiti hati dia ingat lagi, diingat lagi. Atau memikirkan orang yang first love-nya gitu, cinta pertamanya sekarang mereka hidup bahagia, kok aku hidupnya begini gitu, masih susah gitu. Nah, itu kan mikirkan yang nggak benar ya. Bagaimana kalau demikian? Dia pasti tidak akan hidup bahagia, tidak akan sukacita. Pasti khawatir ini, khawatir itu, mau ini, mau itu. Nah, Paulus mau supaya kita berpikiran yang tepat, yang benar. Selain kita memikirkan hal-hal yang rohani, hal-hal yang di atas, ya, bagaimana melakukan firman Tuhan lebih baik, bagaimana kita melakukan yang bisa menyenangkan Tuhan, bagaimana kita melayani Tuhan, dan kita juga memikirkannya secara di dunia ini yang benar. Bagaimana kita memperbaiki rumah tangga kita, ya. Jadi ibu rumah tangga bagaimana supaya lebih menyamankan di rumah ini. Mereka yang usaha bagaimana supaya usahanya lebih baik dan supaya bagaimana memperbaiki perusahaannya, atau nanti ada rapat pekerja, apa yang akan dibicarakan. Nanti akan ketemu dengan langganan, harus bagaimana ngomongnya dan sebagainya, maksudnya. Ya, itu yang benar. Jadi bukan yang enggak benar, bukan yang tidak realita. Nah, itulah yang harus kita memiliki pikiran yang benar dan isi pikiran yang benar. Jangan ngelamun aja, jangan sembarangan aja. Nah, demikian saudara sekalian. Kalau misalnya kita melakukan dengan benar tentang doa, tentang pemikiran kita, pasti kita akan bisa mengatasi kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu juga akan sendirinya dengan kita tidak merasa akan hilang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk peringatkan Tuhan kepada kami
tentang kekhawatiran dalam akhir tahun ini dengan firman-Mu. Ya Tuhan, kami mengakui kami sering kali juga salah dalam melakukan doa ataupun dalam pemikiran. Kami tidak bisa sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan. Tapi ya tolong ya Tuhan, setelah diingatkan kembali, biar kami memperbaiki atau lebih baik lagi melakukan firman Tuhan. Walaupun kekhawatiran itu bisa datang, tapi biar kami terus bersandar kepada Tuhan, biar kami melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh bisa lepas dari rasa kekhawatiran, tapi hanya berserah kepada Tuhan, karena mengetahui bahwa Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mencegah kami, semuanya ada di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan tolong kami, bukan hanya mendengar, mengatakan firman Tuhan, tapi dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, berkati kiranya setiap kami, setiap umat-Mu di GSK Bandung ini ya Tuhan, dimanapun berada, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi mereka yang sakit, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka yang menghadapi kesulitan atau ada masalah, kiranya Tuhan juga tolong mereka buka jalan untuk segera permasalahannya selesai. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan pimpin kami. Beberapa hari lagi kami akan masuki tahun yang baru. Tuhan tetap menolong kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur berdoa. Amin. Mari kita naikkan doksologi dan doa berkat oleh Ibu Pendeta Lim Lifang. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon zaman sumber berkat. Terus sekalian, arahkanlah hatimu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia anugerah Allah Bapa, damai sejahtera, kasih Yesus Kristus, persekutuan kekuatan pimpinan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya, khususnya akan memasuki tahun yang baru 2021. Dari sekarang ini Tuhan menyertai setiap saudara sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini telah selesai. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang telah bergabung bersama dengan kami. Teruslah menjadi berkat dan kami nantikan kehadiran semuanya dalam ibadah minggu depan. Kebaktian selesai, silakan untuk bersaat teduh dan Tuhan Yesus memberkati.